Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki SX4 X-Over 1,5 tipe Matic tahun 2010. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, bebas nabrak, terus kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas atau second. Yang pertama kali itu yang paling mudah adalah tampilan fisik dari luar. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongan atau berdiri, posisi berdiri mobilnya masih tegak lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi. Bisa jadi di kaki-kakinya ini, di shock breakernya atau di pernya. Nah, terus habis itu untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara komponen dari parts bodi mobil. Jadi nut ini kita perhatikan. Jadi mobil yang tidak bekas benturan, dia posisi nutnya dia masih, jaraknya itu masih presisi, ukurannya sama kiri dan kanan. Nah, terus habis itu juga untuk permukaan bodi yang tidak bekas nabrak atau bekas benturan, dia masih memantulkan bayangan dari objek-objek di sekeliling mobil secara lurus, tidak bergelombang. Jadi coba kita perhatikan, kita kelilingin mobil, kita periksa bagian-bagian parts dari bodi. Nah, terus habis itu juga bagian-bagian lain seperti lampu, terus kaca, terus habis itu juga velg, ban. Nah, ini juga bannya juga masih tebal ya, seperti itu. Oke. Nah, kita periksa sekeliling mobil, kita cek satu persatu. Nah, di sini ban masih lumayan tebal juga. Oke. Nah, kita kelilingin mobil, kita cek lampu-lampu juga, kita cek semua bagian-bagian yang ada di luar mobil. Pastikan bahwa bagian dari eksterior itu aman. Nah, setelah kita cek, berikutnya kita periksa di bagian dalam. Nah, ini dia kuncinya sudah tergabung dengan remote. Jadi coba kita buka mobil ya. Oke. Nah, kalau dibuka sekali, dia kebuka hanya pintu supir. Nah, jika kita tekan sekali lagi, nah dia terbuka keseluruhan bagian pintu. Nah, sekarang kita cek ya. Kita masuk ke dalam, kita cek. Nah, pada saat kita buka pintu dan kita masuk ke dalam, pastikan bahwa mobil aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena jika dia berbau apek atau tidak sedap, ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Nah, ini oke. Nah, terus habis itu pedal dia berbanding lurus kehausannya dengan pemakaian. Nah, kita perhatikan juga. Nah, terus habis itu juga di bawah jok juga kita perhatikan masing-masing jok. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Oke. Nah, setelah kita cek sudah aman. Nah, sekarang coba kita masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, kita perhatikan posisi duduk apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Terus habis itu juga dashboard juga kita perhatikan secara keseluruhan. Nah, saya juga nanti akan menjelaskan satu persatu mengenai fungsi-fungsi yang ada di dashboard. Pastikan bahwa kondisi dashboard instrumennya masih bagus, masih oke. Nah, terus habis itu juga plafon kita cek kondisinya bagaimana, masih bagus atau tidak. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga jok juga untuk lapisan sarungnya juga kita perhatikan kondisinya seperti apa. Nah, agak gelap nih ya. Oh ya. Nah, joknya dia bahannya fabric ya, jadi bawaan asli dari mobil, bawaan pabrik, dan kondisinya juga masih oke. Nah, jika kita pastikan sudah oke bagian interior, nah berikutnya coba kita periksa bagian mesin. Nah, sebelum kita nyalakan mesin, coba kita buka kap mesin, kita periksa di mesin itu adalah yang pertama adalah apakah ada rembesan-rembesan di bagian atas, terus kita ngolong juga di bagian bawah. Terus habis itu juga di kaki-kaki, masing-masing kaki juga kita ngolong, kita pastikan bahwa di kaki-kaki itu aman, tidak ada rembesan. Nah, untuk mesin juga kita periksa juga di yang pertama di oli ya, kondisi oli, level oli, terus habis itu radiator coolant kondisinya dan levelnya. Pastikan bahwa itu sudah aman. Nah, apabila semua kita cek sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mesin ya. Oke.
Nah, pada saat kita nyalakan mesin, sebentar saya kecilin dulu ya volume radio. Nah, bisa dikontrol lewat setir ya. Oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu langsung jreng. Karena apa? Karena kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan di dinamo starternya bermasalah atau di akinya sudah soak. Nah, terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam bisa kita perhatikan dengan kita pegang setir. Terus habis itu posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Kenapa? Kalau getarannya dia berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya di engine mounting, bisa jadi perlu diganti, atau bisa di mesin pincang, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, berikutnya kita periksa di kilometer mobil. Nah, mobil ini kilometernya di 97.000. Jadi untuk ukuran mobil tahun 2010 ya sekitar 12 tahun, berarti pemakaiannya sekitar di 8 ribuan. Sekitar 8 ribuan ya per tahun, berarti cukup minim. Nah, di sini juga ada servis terakhir Suzuki-nya, dia servis terakhir sampai di 87.000. Nah, ini ada gantungan servis oli terakhirnya, dia servis berikutnya nanti di 98.000 seperti itu. Oke. Nah, di Suzuki SX4 ini dia buku manual yang ada. Nah, ini buku manual masih ada, tapi buku servisnya info dari pemilik sebelumnya hilang ya, tidak ketemu seperti itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada record servis terakhirnya, dan kita juga bisa memprediksi ada juga record servis Suzuki-nya. Oke, pastikan jika kita mencari mobil bekas, antara kilometer, kondisi fisik mobil, terus rasa, serta servis recordnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Nah, oke, sekarang kita periksa bagian mesin ya. Oke. Nah, di sini ada buat nyala matikan fog lamp. Terus habis itu AC juga, kondisi juga masih dingin di sini. Oke. Nah, sekarang kita buka kap mesin. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, terus di sini buat buka tangki bensin ya. Nah, oke. Nah, terus kita perhatikan juga di sini. Nah, door trim juga kondisi juga masih oke. Nah, di sini buat pengaturan power window-nya di sini. Nah, di sini buat central lock, di sini buat mati nyalakan power window. Nah, di sini dia spionnya sudah elektrik dan sudah retract juga. Nah, retract ya. Jadi retract fungsinya juga masih berjalan tuh, masih oke, kiri dan kanan ya. Oke. Nah, door trim sudah dicek, kondisi masih oke. Nah, terus habis itu sealer di pintu juga perlu kita periksa. Nah, sealer di pintu perlu kita periksa. Karena apa? Karena jika pintunya sealernya itu sudah tidak ada, berarti pintu ada indikasi gantian. Dan apabila sealer di pintu itu sudah rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Nah, sekarang kita periksa di mesin ya. Oke. Nah, Suzuki SX4 ini mengusung mesin 1500 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memastikan mesin kondisinya bagus, bisa kita lihat sekilas dari suara mesin. Jadi mesin yang bagus, dia ritme suaranya masih halus, masih konstan, masih lembut. Nah, terus habis itu juga untuk getaran mesinnya dia juga masih minim, seperti itu. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas nabrak depan, yang perlu kita perhatikan itu adalah di sealer dari kap mesin. Pastikan bahwa sealer dan dari kap mesin ini kondisinya masih oke. Terus habis itu di sini jangan sampai ada bekas reparasi atau ketok ulang. Nah, terus habis itu di sini juga yang bagian depan apron, pastikan bahwa apron ini aman, tidak ada bekas ketokan atau lasan atau ketok ulang seperti itu. Nah, di sini juga kita pastikan bahwa kondisi masih aman seperti itu. Nah, fan listriknya juga kita periksa apakah masih berputar dengan normal atau tidak. Nah, untuk memastikan mobil tidak bekas banjir, kita bisa pastikan, kita cek di part-part mesin, metal-metalnya ada karat atau ada sisa lumpur tidak yang melekat di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan seperti itu. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil crossover ya, ini ya, crossover dengan kapasitas 5 penumpang yang terkenal, mereknya Suzuki. Jadi spare partnya juga murah, perawatannya juga mudah, hampir setiap bengkel bisa menangani mobil Suzuki SX4 ini. Terus habis itu juga bengkel-bengkel Suzuki dealer resminya pun juga banyak ya,
tersebar di seluruh Indonesia mungkin, dan bentuknya juga masih oke ya untuk ukuran tahun 2010. Mungkin Suzuki SX4 ini menjadi pertimbangan atau pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke, nah sekarang kita periksa ya bagaimana posisi duduk di bagian belakang ya. Oke, nah saya coba masuk ke belakang. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 5 jari masih dapat. Terus habis itu headroom, ruang kepala masih ada sekitar 4 jari. Nah, jok di bagian belakang dia bisa pelipatan 40% sama 60%, dia dilipat ke depan bisa mendapatkan space bagasi yang lumayan ya, yang lebih besar lagi. Nah, di tengah-tengah ada senderan tangan. Jadi jika kita duduk berdua itu masih oke. Nah, di sini ada juga, oh tidak ada. Di sini tidak bisa dibuka ya. Oke. Nah, terus habis itu di sini dia ada cup holder sama ada kantong penyimpanan di sini. Nah, terus di sini ada kantong penyimpanan di jok, di belakang jok depan. Nah, terus habis itu di sini ada gantungan buat maksimal 3 kilo buat gantung tas atau plastik seperti itu. Nah, di sini ada asbak. Di sini ada asbak yang bisa dibuka. Nah, di sini ada cup holder juga bisa sih di sini. Oke. Nah, lampu baca ada di tengah seperti itu. Oke. Nah, terus kita periksa juga di sini door trim. Door trim juga kondisi masih oke. Nah, ini apa ini? Oh, kotor, ini bisa hilang kotor. Nah, sip. Nah, kondisi door trim juga masih oke, masih bagus. Nah, di sini bahannya bahan fabric ya, sama dengan bahan jok. Child lock juga ada. Nah, sealer di pintu juga kita periksa. Nih, sealer di pintu juga kondisi masih oke. Oke, nah sekarang kita beralih ke belakang. Nah, di belakang di sini belum ada sensor parkir, belum ada, cuma di sini defogger kaca belakang ada, sama wiper belakang ada. Nah, pembukaan pintu dia modelnya ditekan ya, dipencet. Nah, cuman memang mekanis, ada apa? Mekanis dengan shock ya, shock belakang, tapi dia belum listrik ya, seperti itu. Nah, di sini ada kray penutup belakang. Nah, terus untuk bagasi, untuk ukuran crossover masih tergolong yang lumayan ya, lumayan oke space-nya seperti itu. Nah, di sini juga ada lampu bagasi. Nah, di sini di bagian bawah ada ban ukuran temporary ya, sementara ban cadangan. Nah, di sini juga kita bisa memeriksa nih kalau ada bekas reparasi atau bekas karat atau sisa lumpur atau cat ulang, berarti ada indikasi mobil terkena tabrak belakang. Nah, di sini juga bisa kita periksa di sini kondisinya masih bawaan pabrik atau tidak seperti itu. Nah, lekukan sini juga kita pastikan, kita periksa. Nah, oke. Sekarang kita berlanjut ke sebelah kiri ya. Oke. Nah, ini buat tangki pengisian bensin di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa di pintu ya. Pintu door trim kondisi juga masih oke. Nah, terus di sini juga sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, ini child lock. Nah, terus ini kondisi jok. Kondisi jok juga masih bagus, masih oke. Nah, ini kondisi dashboard keseluruhan dari dari belakang. Oke. Nah, sekarang kita beranjak ke sini ya. Oke. Nah, ke sini kita periksa. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, di sini sealer di pintu juga kondisinya juga masih oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri, bagian depan. Jok di depan juga kondisinya masih oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ya. Kita masuk ke dalam, kita periksa ya. Oke. Nah, di bagian dalam ini kita periksa. Sebentar, saya buka dulu ya kaca biar agak terang. Nah, oke, lumayan agak terang. Nah, setir kondisi juga masih bagus, kulit jeruknya juga masih bagus. Nah, terus di sini sudah ada pengaturan tombol untuk audio, karena audionya juga masih standar ya, masih bawaan asli. Nah, di sini ada airbag juga 2 di sini. Nah, terus habis itu di sini speedometer yang sudah facelift, dia sudah berbeda ya, sudah lebih modern. Nah, di sini buat pengaturan lampu sen. Terus di sini buat pengaturan wiper ya, wiper depan, wiper belakang, terus air wiper. Nah, terus habis itu di sini kita cek AC kisi-kisi juga masih bagus, AC juga masih dingin. Nah, di sini buat lampu hazard. Nah, ini audionya standar, dia bisa bawaan pabrik, dia bisa MP3, bisa CD.
Terus habis itu bisa radio. Nah, terus habis itu dia pengaturan AC-nya ya, walaupun masih analog tapi sudah cukup lengkap. Jadi ada pengaturan suhu, dia bisa suhu dingin, suhu panas. Terus habis ini buat nyala matikan AC. Habis itu di sini buat ini. Oh, ini saya harusnya dipencet nih. Nah, ini buat ventilasi udara luar dan dalam seperti itu. Oke. Nah, terus di sini buat kecepatan AC dia ada 4 speed. Terus habis itu di sini buat arah semburan angin AC. Jadi ada ke kaki juga, terus ini ke kaki, ini ke tengah sama kaki seperti itu. Nah, ini buat ke kaca depan seperti itu. Oke, nah di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini ada colokan rokok buat power outlet juga bisa. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka juga. Nah, di sini ada cup holder buat 2. Nah, ini dia Matic ya, Matic. Ini ada shift locknya, terus kecepatan rendahnya bisa L2 sama 3 gitu. Oke, nah ini rem tangan. Terus di sini juga kalau kita mau periksa mobil, apabila ada indikasi karat atau sisa lumpur yang melekat di dalam sini, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus habis itu di sini ada laci penyimpanan tertutup yang lumayan besar. Di sini ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan terbuka di pintu supir. Nah, sun visor di sini sudah ada cerminnya pecah, nanti diganti, bisa nanti kita ganti ya cerminnya ya. Oke, saya baru merhatiin. Nah, ada cermin. Nah, di sini juga ada cermin seperti itu. Oke, nah terus habis itu lampu baca ada 2 nih, lampu baca seperti itu. Oke, terus spion bisa diatur tingkat kesilauannya. Oke, nah mungkin ini saja ulasan saya mengenai Suzuki SX4 X-Over 1,5 Matic tahun 2010. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, terus alamat, terus harga, simulasi kredit, deskripsi mobil secara lengkap kami cantumkan di keterangan video ini. Nah, terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, terus sama tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Jadi apabila mau membeli mobil dengan syariah bisa seperti itu. Oke, nah jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus habis itu kaki-kakinya, terus habis itu maticnya ya, perpindahannya masih halus atau tidak, terus masih responsif atau tidak, terus power steeringnya bagaimana, pengeremannya bagaimana, terus kenyamanan berkendara sama karakter berkendaranya sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan. Nah, ini area parkirnya luas, jadi kita bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel dan klik juga lonceng notifikasinya. Nah, untuk follow juga ya di sosmed kami ya, di Facebook Zal Motor, Instagram FF Usfar, terus habis itu di TikTok sama di Twitter ada Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga saya akan mencantumkan playlist mengenai stok mobil yang tersedia di Zal Motor. Terus habis itu ada playlist mengenai mobil-mobil Suzuki yang lain. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa tips dalam mencari mobil bekas atau second. Jangan lupa juga di-share juga ke keluarga, teman, kerabat atau saudara yang sedang mencari mobil bekas, dan komen juga di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.